Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya takwa, dengan mengerjakan segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, beberapa hari yang lalu kita berjumpa dengan hari yang kita tunggu-tunggu, yaitu Hari Raya Idul Fitri. Hari Raya Idul Fitri itu adalah hari yang penuh dengan yang namanya ampunan, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan keberkahan. Hari Raya Idul Fitri itu Id artinya kembali dan Fitri artinya kesucian. Artinya di hari Raya Idul Fitri kita semua umat Islam kembali yang namanya kepada kesucian, suci lahir dan batinnya. Setelah kita mengerjakan ibadah puasa sebulan penuh di bulan suci Ramadan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan, keyakinan wa ihtisaban, tidak hitung-hitungan kepada Allah, ikhlas karena Allah, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hari Raya Idul Fitri Allah ampuni dosa-dosa kita dan kita semua kembali kepada kesucian. Hari Raya Idul Fitri juga Allah berikan kepada kita yang namanya predikat takwa. Setelah kita berpuasa di bulan Ramadan, Allah berikan yang namanya predikat takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tujuan kita berpuasa di bulan suci Ramadan agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa ini adalah standar tertinggi dari
seorang muslimah. Standar tertinggi adalah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimanakah ciri-ciri orang-orang yang bertakwa perspektif Al-Qur'an? Dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ciri yang pertama kata Allah Azza wa Jalla, orang-orang yang bertakwa itu alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang senantiasa menginfakkan hartanya, baik pada saat dia dalam keadaan sedang lapang banyak rizkinya ataupun dalam keadaan sedang sempit rizkinya. Fenomenanya ketika seseorang sedang lapang rizkinya dia rajin infaknya, tetapi kalau sedang sempit rizkinya dia stop infaknya. Ini belum termasuk kategori karakteristik orang-orang yang bertakwa dalam pandangan Allah. Dalam pandangan Allah, kalau kita lagi lapang rizki, banyak rizki, kita gemar infaknya, rajin infaknya. Pun kalau sedang sempit rizki, kita tetap rajin infaknya, walaupun jumlahnya berkurang. Biasanya lapang rizki 100.000, 50.000, 20.000, sedang sempit rizkinya menjadi 10.000, 5.000, 2.000. Tidak apa-apa, yang penting konsisten, istiqomah dalam berinfak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam ajaran Islam itu ada yang namanya zakat fitrah, yang tujuannya memberikan sebagian dari rezeki atau harta kita kepada orang-orang yang ekonominya kurang mampu, sehingga di hari raya Idul Fitri orang-orang miskin ataupun kaya merasakan yang namanya kebahagiaan, kenikmatan, keberkahan. Zakat fitrah. Yang kedua, ciri orang yang bertakwa adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha. Orang-orang yang senantiasa menahan amarahnya. Karena amarah itu adalah akhlak yang tercela. Marah itu adalah akhlak yang tidak terpuji. Kalau orang marah, dia bisa menzalimi orang lain, memfitnah orang lain, ghibah orang lain, adu domba orang lain, fitnah orang lain. Bahkan kalau sudah saking dendamnya, dia bisa membunuh orang lain gara-gara marah. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqtab walakal jannah. Janganlah kamu marah, maka bagi kamu surga. Tetapi orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, marahnya karena Allah, marahnya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah dihina, kita harus marah. Rasulullah dihina, kita harus marah. Agama Islam dihina, kita harus marah. Istri kita digoda orang, harus marah. Anak-anak kita sudah usia 10 tahun lewat, tak mau sholat yang 5 waktu, kita harus marah. Anak-anak gak mau berangkat ke TPA mengaji Al-Quran, kita harus marah.
Tetapi kalau marah kepada anak dalam batasan-batasan yang wajar, tidak boleh menggunakan kekerasan fisik sampai menzolimi anak. Nggak boleh yang namanya parenting menggunakan kekerasan fisik, memukuli anak, menyabeti anak, menggampar anak, membanting anak, menyabet dengan ikat pinggang, dengan sapu. Nggak boleh seperti ini. Parenting yang seperti ini, kekerasan fisik, sangat-sangat tidak disukai oleh anak-anak. Orang tua yang gunakan model parenting seperti ini, maka dia orang tua yang dianggap monster oleh anak-anaknya. Orang tua seperti ini, dekati anaknya saja, anaknya langsung kabur, takut dengan orang tua yang model seperti ini. Anak-anak mengidolakan, mencintai orang tua yang meneladani sifatnya Allah Azza wa Jalla, Ar-Rahman Ar-Rahim, pengasih dan penyayang. Dalam parenting penuh dengan kelemah lembutan, kasih sayang, perhatian sama anak-anaknya. Sediakan waktu komunikasi dengan anak-anaknya, bercanda sama anak-anaknya. Maka orang tua yang seperti ini, baru saja ayahnya pulang kerja, terdengar suara motor erekingnya, segala motor terdengar suaranya, anak-anak langsung berlarian menghampiri ayahnya karena diidolakan oleh anak-anaknya. Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang ketiga, ciri orang-orang yang bertakwa adalah wal afina 'anil nas. Orang-orang yang senang memaafkan kesalahan orang lain. Jiwanya pemaaf, jiwanya bukan pendendam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau setelah lebaran ada yang namanya halal bihalal. Halal bihalal ini artinya adalah kita saling meminta maaf dan memberikan maaf. Mungkin selama 1 tahun ada lisan yang menyakiti, ada perbuatan yang kurang berkenan, sehingga kita semua umat Islam saling memaafkan, melepaskan yang namanya hakul adami, dosa di antara sesama manusia. Halal bihalal. Apa fadilahnya, kelebihannya? Yang pertama, halal bihalal itu kita menjadi seorang yang pemaaf. Khudil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'rid 'anil jahilin, kata Allah. Jadilah engkau pemaaf, ajaklah orang berbuat kebaikan dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Halal bihalal, jadi orang yang pemaaf. Kegiatan tersebut saling bertemu, memaafkan, saling memaafkan, mendoakan. Yang pertama, saling memaafkan, menjadi pemaaf. Yang kedua, halal bihalal itu adalah mengampuni dosa-dosa kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, apabila seorang muslim bertemu dengan muslim yang lainnya, kemudian mereka berjabat tangan, ghufira lahuma qabla ayaftariqa, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa keduanya sebelum mereka berpisah. Berjumpa dengan saudara kita, salaman, Allah ampuni dosa-dosa kita. Yang ketiga, halal bihalal itu mempererat ukhuwah Islamiyah. Innamal mu'minuna ikhwah faslihu baina akhawaikum. Kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Maka damaikanlah orang-orang yang berselisih. Kata Allah, damaikanlah orang-orang yang sedang bermusuhan, bertengkar, damaikanlah. Hadirin dirahmati Allah
Subhanahu wa taala. Yang terakhir, Ramadan itu memiliki yang namanya warisan. Ada warisannya. Yang pertama warisannya adalah jagalah spirit keimanan kita. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan kemarin, iman kita naik. Atas dasar iman kita mengerjakan puasa di bulan Ramadan. Atas dasar iman kita mengerjakan salat malam, qiyamul lail. Atas dasar iman kita membayar zakat fitrah. Al-iman yazidu wa yanqus, yazidu bi ta'ah wa yanqus bi ma'siyah. Iman naik dan turun. Naiknya dengan ketaatan, turunnya iman dengan kemaksiatan, dengan kemungkaran, dengan dosa-dosa yang dikerjakan, turun iman. Ramadan iman kita melesat naik. Habis Ramadan jaga kualitas iman kita, jaga iman dan takwa kita. Yang kedua, warisan bulan Ramadan, jaga kualitas ibadah kita. Kemarin bulan Ramadan ibadah kita sangat berkualitas, dari segi kualitas dan kuantitasnya sangat bagus. Terjaga salat berjamaahnya, terjaga salat tahajudnya, terjaga tadarus Qur'annya, terjaga berzikirnya. Maka selepas bulan Ramadan jaga kualitas ibadah kita, istiqomah sampai nanti bertemu dengan bulan Ramadan. Yang ketiga, jaga intensitas hubungan kita dengan Al-Quran. Bulan Ramadan kemarin kita begitu mesra, begitu dekat dengan kitab suci Al-Quran. Setiap hari kita baca Al-Quran, tadarus Quran, bahkan menghatamkannya sekali dua kali. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan memberikan syafaat di hari kiamat kepada orang-orang yang semasa di dunia gemar dan rajin membacanya. Al-Quran itu kita membacanya, menghafal ayat-ayatnya, mentadabburinya, dan terakhir mengamalkan substansi kandungan dalam Al-Quran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum